Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Siswa suci yang berada di rumah, kembali lagi kita berjumpa dengan saya Natasha dan juga hadir bersama kita semua di sini Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maha Guru. Amitofo Suci Natasha. Ya, hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan Oktober ini, yaitu yang jatuh pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pukul 1 siang sampai selesai. Dengan tema mantra pelindungan dan tolak bala Marici Bodhisatwa. Di upacara Pihoma ini juga merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru mengenai Adinata dan juga tema untuk acara Pihoma ini. Iya. Maha Guru, untuk Adinata kita di bulan Oktober ini yaitu Marici Bodhisatwa. Nah, ini mungkin banyak yang sudah familiar ya Maha Guru dengan Betul sekali. sosok beliau ini gitu. Mungkin tapi kan di luar sana juga banyak penggambaran dari sosok beliau nih juga berbagai versi nih Maha Guru ya. Ada yang mungkin dengan berkepala 3, ada yang mungkin mengendarai kereta beserta dengan banyak tunggangannya, ada yang cuma tunggangannya 1 gitu, ada yang di teratai juga. Nah, ini jadi banyak versi nih Mbak Guru. Memang perbedaannya apa dan apakah itu sama gitu Mbak Guru atau apa gitu ya? Kita kadang bingung gitu, karena awam tuh masih bingung mengenai tersebut Mbak Guru. Ya, silahkan mungkin Mbak Guru menjelaskan. Iya, baik, terima kasih Suci Natasha kepada semua umat sedharma dan juga sesungguhnya suci yang menyaksikan penjelasan mengenai tema maupun Adinata upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Oktober ini. Semoga nanti penjelasan kami bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga pembelajaran bagi kita semua untuk semakin lebih mengenal para Buddha Bodhisattva, para makhluk suci, dan juga bisa mendapatkan manfaat dari upacara Api Homa dengan lebih maksimal. Marici Bodhisattva ini merupakan dewi maupun bodhisattva ya yang merupakan emanasi dari Maha Vairocana Tathagata. Jadi Marici Bodhisattva ini merupakan dewi perang. Ya, yang tentunya dari perwujudan beliau pun juga ini pasti ada berbagai macam versi perwujudan. Ya, ada yang wujudnya menyerupai seperti Bhagawati atau Tara, ya, karena Marici Bodhisattva juga merupakan salah satu dari Dewi Tara, yaitu Tara ke-21. Ya, kemudian perwujudan dengan di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor babi betina, ini adalah perwujudan dari Marici Bodhisattva untuk menghadapi yang namanya peperangan gitu ya. Jadi beliau adalah merupakan dewi perang yang tanpa tanding, jadi tidak terkalahkan seperti itu. Nah, perwujudannya pun juga ada juga yang perwujudan di atas seekor babi ya, seekor babi berwarna emas ya kan, tubuhnya berwarna putih dan biasanya di situ menggunakan Wajraganta dan Wajradorje biasanya gitu ya. Nah, itu pun juga merupakan salah satu perwujudan dari beliau ya, perwujudan dari para dewa-dewi ataupun bodhisattva yang berbeda-beda itu sebenarnya sama, cuman disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh insan di saat mengalami mungkin kesulitan dalam kehidupan mereka, kemudian pasti Bodhisattva Marici akan mewujudkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh insan tersebut. Gitu. Misalkan kalau misalkan insan tersebut sedang mengalami kesulitan gitu kan di dalam permasalahan ya kan, permasalahan hidupnya ya seperti mungkin masalah hukum atau masalah pidana ya kan, ataupun juga mungkin dalam hal lomba ataupun bertanding gitu ya. Nah, Marici Bodhisattva itu pasti akan menunjukkan perwujudannya seperti itu dengan mengendarai kereta ditarik oleh 7 ekor babi seperti itu. Ya. Nah, tentunya Marici Bodhisattva ini juga merupakan kerabat dari Dewa Indra. Ya, kalau Dewa Indra kita kenal sebagai Kaisar Langit atau Tikong. Ya, masih kerabatnya gitu ya. Makanya beliau pun juga merupakan Dewi Cahaya ya, ataupun juga disebut sebagai Dewi Fajar ya, karena beliau itu juga selalu menyertai dan juga berada di
depan dari Dewa Surya, ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi, berlari dengan kecepatan sangat tinggi, itu Dewi Marici di depannya gitu. Jadi kalau misalkan Dewa Dewa Surya atau Dewa Matahari itu berjalan gitu kan ya, maka Dewi Marici itu ada di depannya gitu, seperti itu. Nah, perwujudan dari Dewi Marici mungkin ini adalah yang tertampak pada gambar dan juga rupang yang ada di hadapan kita ini. Beliau memiliki 3 wajah, ya. Di depan dengan wajah yang welas asih, di sebelah kanan wajah dengan murka, dan yang sebelah kiri adalah wajah menyerupai wajah babi, ya. Kemudian beliau memiliki tubuh berwarna putih dengan 8 lengan, ya. Lengan di sebelah kanan memegang wajah dorje, angkusa, panah, dan juga jarum. Yang sebelah kirinya itu memegang dahan pohon asoka, kemudian benang, tali wajra, dan juga busur. Ya, di sini beliau duduk di atas seekor babi berwarna emas. Ya, jadi Marici Bodhisattva ini kadang juga perwujudannya bisa dengan tubuh berwarna emas maupun tubuh berwarna putih. Seperti itu ya. Karena beliau juga merupakan Dewa Buddha ya, yang tentunya penuh dengan cahaya yang terpancarkan dari seorang Buddha itu sendiri, dan juga warna putihnya itu adalah melambangkan untuk menyingkirkan segala mara bahaya, malapetaka, ya, kemudian juga untuk bisa membantu insan keluar dari kesulitan permasalahan kehidupan mereka. Bagus sekali ya. Berarti setiap ininya berbeda ya, Mbak Guru ya. Perwujudannya itu ketika butuhnya apa, maka sosok yang hadir tuh seperti apa berbeda ya, Mbak Guru. Iya, betul. Seperti itu ya, Suci ya. Makanya mungkin kalau ada yang mungkin yang si A gitu, Mbak Guru, oh saya lihatnya perwujudannya seperti ini gitu kan. Si B mungkin, oh saya perwujudannya kok tuangannya mungkin babinya cuma 1 gitu ya. Ya, kalau misalkan kan lagi dibutuhkan, misalkan, oh kita pas lagi ada membantu makhluk lain yang menderita, ya, yang saat itu mungkin makhluk tersebut itu kondisi tubuhnya itu tidak sempurna, seperti itu ya. Bagian-bagian tubuhnya itu ada yang mungkin hancur, ya kan, karena mungkin kena kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, makanya yang muncul di saat kita mengundang Marici Bodhisattva dan kita juga punya kedekatan dengan beliau untuk membantu penyeberangan, maka beliau pun juga akan hadir dengan perwujudan yang tentunya memegang benang dan jarum. Begitu. Seperti itu jadi ya, Suci ya. Jadi nanti jangan ditanya, kok keretanya kemana gitu. Ya, jadi kan Kadang naik kereta, kadang naik babi aja. iya gitu. Kadang juga naik teratai saja. Iya, kadang udah saja. Jadi bukan kalau yang orang belum paham, jadi kan ini apa bener ya gitu kan. Aku saya salah lihat ya seperti itu ya. Jadi sudah paham ya Suci semua ya. Lalu untuk tema itu sendiri, Ma Guru di upacara api homa ini memiliki manfaat upacara ya, seperti sudah dia di fire, memberikan perlindungan dari orang yang berniat jahat, menyingkirkan halangan dan rintangan yang disebabkan oleh roh negatif, lalu terhindar dari mara bahaya dan malapetaka, yaitu pencurian, politik, hukum, racun, bencana alam, binatang buas, cin negatif, perjalanan, dan lain-lain ya. Lalu tidak terlihat dan dijauhkan dari serangan musuh. Ya, menang dalam pertandingan dan tak terkalahkan, meningkatkan keberanian, penyembuhan penyakit, mengatasi masalah hutang piutang, berhasil dan sukses dalam segala usaha pekerjaannya. Wah, ini manfaatnya sangat luar biasa sekali ya, Bang Guru. Sangat Iya, dengan perlindungan yang sangat dahsyat, sangat sekali kuat. ya. Gitu. Jadi bagi Susu C yang ingin menjalin jodoh ya dengan Marici Bodhisattva melalui upacara api homa ini, seperti biasa untuk donatur pertama akan mendapatkan ini ya, Mbak Guru Buah ya, kebajikan. buah kebajikan. Karena kan di api homa ini juga masih termasuk edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva seperti Pasta Kuning. Jadi donatur pertamanya akan mendapatkan ini ya, buah kebajikan secara nanti akan mendapat secara spiritual dan ini secara Fisik. fisiknya yaitu emas ya, Ma Guru ya. Betul sekali. Nah, dan juga mendapatkan ini juga ya, Ma Guru ya. Liontin Liontin mantra ya, Marici. di belakangnya ini ada mantranya ya, Ma Guru ya. Iya, di belakang ini ada mantra beliau. Jadi di belakang liontin bergambar Marici Bodhisattva, ini di belakangnya ada mantra dari Marici sesuai dengan tema
upacara api homa kita pada bulan Oktober ini adalah mantra perlindungan dan tolak bala. Nah, ini ada mantra perlindungan dan tolak balanya, yaitu mantra nama dari Marici. Ya, ini bertuliskan bahasa Tibet, ya, tapi artinya adalah Arya Marici nama Dharani. Ya, jadi ini di tengahnya adalah bijaksana mo dari bijaksana beliau. Seperti itu. Berarti ini untuk penggunaan kalung ini, Ma Guru, biasa kalau kita taruh di altar atau kita gunakan boleh ya, Ma Guru? Iya, boleh. Mungkin kalau misalkan kita belum ada permasalahan yang tadi disebutkan di flyer tadi, itu kita bisa letakkan di tempat-tempat yang baik di area rumah kita ataupun di altar, ya. Dan kalau misalkan kita lagi sedang ada permasalahan, kesulitan, misalkan lagi ada masalah-masalah berhubungan dengan ya Tadi ya, Ma Guru. hukum, politik, kemudian juga mungkin kita mau perjalanan kemana gitu ya, itu Jauh kita tadi. bisa pakai dalam perjalanan tersebut supaya ada perlindungan, begitu. Seperti itu, ya, sesuai ya. Nah, lalu berikutnya saya ingin berbicara mengenai ini nih, Ma Guru, edisi pengumpulan buah kebajikan ya. Mungkin masih banyak yang ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang belum mengerti bagaimana cara istilahnya kinerja cara bekerja dari buah kebajikan ini nih yang diberikan ya, Ma Guru ya. Soalnya mungkin ada yang berpikir buah kebajikan itu mungkin baru bisa terpakai kalau sudah bisa ke alam Sukawati gitu, Ma Guru ya kan. Lalu buah kebajikan ini kalau diberikan apakah sistemnya tersimpan gitu, Ma Guru, atau dia terpakai? Dalam arti sudah langsung dibuyarkan misalnya begitu untuk diberikan manfaatnya kepada si penggunanya lah sesuai dengan keperluannya gitu, Ma Guru. Nah, jadi ada banyak bingung begitu, Ma Guru. Dan lalu juga kalau misalkan saya udah punya 2, nah apakah masih ada dua-duanya? Apakah sudah terpakai dua-duanya? Nah, ini yang masih bingung nih, Ma Guru. Masih banyak yang orang mungkin bingung di sana. Mungkin Ma Guru bisa jelaskan ya. Iya, baik. Mengenai buah kebajikan yang diterima oleh para donatur pertama, ya di setiap upacara api homa edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, amanat dari Buddha Amitabha, itu umat akan tersimpan ke dalam dirinya, ya. Selama itu belum digunakan untuk kebutuhan kebutuhan yang dirasakan oleh masing-masing, maka buah kebajikan itu secara spiritual itu akan masih tersimpan di dalam dirinya, ya. Jika tidak digunakan, ya itu buah kebajikan tersebut itu pasti sudah juga merupakan jaminan bagi umat tersebut kelak setelah meninggalkan dunia fana itu bisa terseberangkan dan bisa dijemput oleh Buddha Amitabha untuk terlahir ke Sukawati Loka, ya. Nah, kemudian kalau misalkan buah kebajikan itu sudah ada dalam dirinya, nah kemudian beberapa hari kemudian ataupun beberapa tahun kemudian dia terkena suatu hal masalah berat, ya baik itu penyakit ataupun permasalahan berat lainnya lah ya, hal duniawi ya, ataupun hal-hal yang non duniawi gitu ya. Itu buah kebajikan itu akan secara otomatis membantu ya untuk umat tersebut keluar dari kesulitan tersebut. Begitu. Biasanya ada penyakit agak berat yang mungkin di saat itu bisa membantu tersembuhkan atau mungkin ketemu dokter yang cocok ya, obat yang cocok ya, kemudian penyakitnya itu bisa tersembuhkan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk spiritual juga seperti itu. Kalau misalkan kita melatih diri ya sesuai dengan metode Sukawati Tantra ya. Nah, kita masuk ke tahapan-tahapan tersebut, biasanya kita mengalami kesulitan ya untuk bisa melewati ujian ya apa rintangan-rintangan yang harus kita lewati di tahapan tersebut gitu. Selalu nggak berhasil gitu kan ya. Nah, ya sulit gitu kan ya. Nah, itu nanti kita bisa seperti mengucap di dalam hati kita, ya kan? Ataupun juga kita kepada para Buddha Amitabha ataupun Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning mengatakan kepada mereka bahwa saya mau menggunakan buah kebajikan yang ada dalam diri saya untuk saya gunakan untuk kemajuan pelatihan diri saya tahapan ini yang sedang sulit saya
saya lewati gitu. Maka secara otomatis itu buah kebajikan itu akan berguna untuk hal tersebut. Dan biasanya umat tersebut tuh akan bisa melewati gitu ujian tersebut dan juga bisa mencapai tingkat yang tahapan tersebut seperti itu. Dan kalau sudah terpakai, udah berarti berkurang ya? Hilang. Iya kan? Iya, kalau sudah terpakai biasanya hilang secara spiritualnya gitu ya. Kalau misalkan kita punya 2, 3, ataupun 5 ya, itu kita sudah pakai buat spiritual, maka kalau 5, maka kita tinggal 4 secara spiritualnya gitu. Nah itu, seperti itu ya. Seperti itu, sesusnya ya. Jadi sudah memahami ya bagaimana cara buah kebajikan itu ya. Makanya mungkin kan mereka sering mendengar nih cerita Ma Guru kalau misalkan ketika mau memakai buah kebajikan, Ma Guru kan harus ke alam Sukawati ya. Lalu menggunakannya di sana gitu. Iya. Berarti itu kalau seperti itu Ma Guru istilahnya menggunakannya manual ya, tapi kalau mereka otomatis ya. Secara otomatis. Oke, secara Gitu. otomatis Kadang mungkin ya. kayak umat awam mungkin dia kebanyakan mungkin ada yang dilimpahkan ya. Iya. Ada keluarganya yang melimpahkan buah kebajikan mungkin buat orang tuanya. Iya. Orang tuanya itu awam, Iya. nggak tahu gitu ya. Tapi di saat orang tuanya sedang mengalami kesulitan berat, biasanya secara otomatis itu walaupun orang tuanya nggak mengucapkan, tapi itu akan berfungsi secara otomatis. Berfungsi dengan sendirinya ya. Iya. Jadi bagus sekali ya sebenarnya kesempatan yang langka. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari upacara Pihoma di bulan Oktober ini. Jangan lupa pada hari Minggu 27 Oktober 2024 hadir di upacara Pihoma sehingga dapat mendapatkan abiseka penyiapan mantra dari Maha Guru. Jadi kita juga di rumah bisa japa ya gitu ya Maha Guru ya. Iya, Kalau betul. misalkan ada mau perjalanan seperti tadi Maha Guru ceritakan ya, kita pakai kalungnya. Boleh juga dijapa dulu gitu Maha Guru ya sebelum Boleh mulai sambil perjalanan. menjapa mantra marici. Ya sebelum mulai gitu ya. Sebelum mulai kan gitu. Kadang kita kan perjalanan jauh kan mungkin was-was seperti apa. Jadi itu kita jadi lebih mendapatkan perlindungan yang kuat dari Marici Bodhisattva. Oke, itu saja penjelasan untuk video hari ini. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.